semua. Pagi. Puji Tuhan kita bisa kembali melaksanakan ibadah Kids. Gimana kabarnya semua? Kakak harap semuanya sehat ya. Hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih buat hari yang indah ini kami dapat kembali melaksanakan ibadah Kids walaupun secara online. Tuhan berkati Tuhan dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan selalu Tuhan. Dan walaupun kami merayakan ini secara online, kiranya kami bisa mendapatkan berkat dan sukacita yang sama. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan puji dan syukur kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, dan kiranya apapun yang disampaikan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh iya, yang di rumah juga ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Yang di rumah buka kitabnya juga ya, ayo yang di gereja juga buka kitabnya ya. Kita akan buka kitabnya di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ke 30. Perjanjian lama ya, nah. Udah. Kalau udah ketemu, kita baca di sana ya, sama-sama. Judulnya di situ adalah, kita baca sama-sama ya, apa judulnya? 1, 2, 3. Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat ya. Nah, judul firman hari ini ya, yang di rumah juga udah dapat ya, kita akan belajar sama-sama ya nak. Judul firman hari ini adalah mendengarkan firman Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Raja Yosafat. Saya mau bilang Raja Yosafat. Raja Yosafat. Nah, kita langsung aja ke sana ya, kita baca sama-sama ya. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazejon Tamar, yakni En-gedi. Ayat ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sampai di situ ya, puji Tuhan. Nah, di sini dikatakan kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Raja Yosafat ya, semua bilang Raja Yosafat. Raja Yosafat. Yang di rumah bilang juga ya nak, Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat itu adalah diserang ya. Raja Yosafat itu diserang oleh Bani, semua bilang Moab, Amon, dan Edom. Edom. Ya mulut tante ya. Moab, Amon, dan Edom. Ada berapa itu? Ada berapa raja itu yang mau nyerang? Hah? Berapa yang di rumah? Ada 3 ya. Coba bayangkan ya. Tante mau tanya dulu. Kalau misalnya kita diserang, kira-kira gimana perasaannya kalau misalnya ada yang menyerang, diserang, atau ada yang kejar-kejar, atau pokoknya menyerang, ada yang gak suka dengan kita, gimana perasaannya? Takut. Atau gimana? Atau gini, kalau misalnya ada yang menyerang, happy, diserang gitu ya. Gimana perasaannya? Takut, pasti takut ya. Itu yang dialami oleh Raja Yosafat ya. Dia diserang oleh 3 raja ya. Bayangkan dia dengan pasukannya, dengan tentaranya. Kira-kira banyak enggak? Banyak enggak? Banyak sekali. Nah, mereka menyerang mereka sepakat untuk menyerang Raja Yosafat. Pasti secara manusia, walaupun dia seorang raja, pasti merasa takut. Itu normal. Semua bilang normal. Iya. Enggak karena misalnya karena raja atau presiden enggak takut, enggak. Pasti merasa takut. Namanya manusia itu normal ya. Semua bilang normal. Nah, itu yang dialami oleh Raja Yosafat. Diserang oleh 3 raja ya. Dia diserang oleh Amon, Edom, dan Moab. Nah, kalau Amon dan Moab ini adalah masih keturunan Nuh. Semua bilang masih keturunan Nuh. Iya, masih ada hubungannya dengan Bapak Nuh ya. Masih ada hubungannya dengan Bapak Nuh, yaitu orang Yahudi. Masih saudara sebenarnya, masih ada hubungannya. Tetapi pada saat ini dikatakan di sana oleh Moab dan Amon dan Edom menyerang Raja Yosafat, karena si Raja Yosafat itu adalah lagi diberkati Tuhan. Dia itu anak raja yang takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan ya, yang menghormati Tuhan, menghormati juga hamba-hamba Tuhan. Dia kuat dia ya. Jadi mereka bertiga sepakat untuk menyerang. Pasti ada alasannya kenapa dia diserang. Nah, itu dia alami apa yang dia alami ya. Nah, pasti ada kesalahan yang dibuat oleh Yosafat. Kenapa sampai si Bani Amon, Moab, dan si Edom itu menyerang? Ya, bersatu mereka sama-sama menyerang si Yosafat ini. Karena si Raja Yosafat ini seperti tante bilang tadi, kehidupannya itu diberkati. Tante bilang, kenapa kok diserang sih? Tiba-tiba kok diserang? Gak mungkin dong tiba-tiba diserang. Pasti ada suatu
kesalahan yang dilihat, tetapi kesalahan yang di Yehosafat itu sebenarnya tidak ada. Tetapi orang Edom, Moab dan si Edom itu, Amon itu iri kepada dia. Semua bilang iri. Iri. Boleh nggak iri lihat teman-teman? Ih, dia punya tas baru loh, dia punya sepatu baru. Di mana sih beli? Ih, boleh nggak iri? Nggak boleh ya. Itulah pekerjaan setan. Nggak boleh dalam hati kita bilang tidak boleh. Tidak boleh iri. Nah, ini yang terjadi kepada Raja Yehosafat. Dia sebenarnya nggak ada buat salah ya. Tetapi oleh Bani Amon, Bani Moab dan si Edom itu, mereka sepakat untuk menyerang dia. Ya karena dia diberkati Tuhan, dia sangat luar biasa diberkati Tuhan. Nah, dan setan itu tidak mau diam. Semua bilang setan tidak mau diam. Setan Iya, tidak mau diam, pasti dia gimana supaya orang rusuh, itu kerjaannya. Yuk, kita baca lagi selanjutnya ayat keempat ya. 1, 2, 3. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. 5. Lalu Yehosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, anak Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, jadi kata Edom, Amon dan Moab itu, dia bilang sama si Raja, sama mereka sepakat bertiga, jangan sampai mereka tahu ya katanya. Pokoknya kita diam-diam, kita serang mereka, jangan sampai mereka tahu. Nah, di sini dikatakan oleh Edom, Amon dan Moab, jangan supaya si Raja Yehosafat itu tidak ketahuan. Tetapi apakah Tuhan membiarkan mereka melakukan kejahatan kepada si Yehosafat? Tidak. Ya, Yehosafat yang dilakukan di sini adalah apa yang dilakukan di situ, seperti judul tadi, bahwa dia berapa dia? Berdansa. Ngapain dia si Raja Yehosafat itu? Berdoa dia kepada Tuhan. Dia bukan misalnya ada pasukannya, ada tentaranya ada, tapi dia nggak mengharapkan. Tetapi yang diharapkan adalah berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan itu kuasanya besar ya, Tuhan sanggup menolong dia ya. Jadi ayatnya yang kita baca selanjutnya. Ayat 8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghubungan, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah itu di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah itu. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Nah, puji Tuhan. Nah, itu si Raja Yehosafat itu tadi bahwa dia mengatakan kepada rakyatnya ya, kepada semua orang Yehuda bahwa supaya mereka itu hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Kita juga dalam sekolah minggu marilah kita sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan. Kita baca yuk ayatnya yang kita baca dulu ayatnya yang ke-9 yang 2 ya. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang ke tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Nah, ayatnya yang bilang di sini adalah bahwa Raja Yehosafat itu sadar bahwa serangan Bani Amon dan Moab itu adalah konsekuensi dan dari tindakannya yang lalu. Artinya apa yang kita lakukan, apa kita berbuat, kita akan menerima akibat, sebab akibat. Semua bilang sebab akibat. Yehosafat, nah, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ya, tetapi mata kami tertuju hanya kepadamu. Tadi seperti yang tadi bilang bahwa Raja Yehosafat itu ya memberikan sepenuhnya, ya berharap sepenuhnya atau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain, bukan kepada tentara, bukan kepada pasukan. Walaupun pasukannya banyak, walaupun tentaranya banyak, tapi
Enggak ke situ dia bergantung. Sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan. Ayo. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Coba si Carla, baca ayat yang ke-21. Setelah ia berunding, coba. 2, 3, ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, terima kasih Carla. Ada lagu seperti itu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, itu yang mereka lakukan ya. Itu yang mereka mereka lakukan yaitu menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka percaya ya bahwa pasukan Yosafat itu memuji Tuhan sebelum perang ya. Sebelum Bani Amun, Moab dan Edom itu menyerang mereka sudah memuji Tuhan ya, sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Itu yang mereka lakukan pasukannya dan di Yudea ya, memuji Tuhan sebelum perang. Nah, puji Tuhan akhirnya si Edom, si Moab dan Amun itu mereka bertiga, semua bilang mereka bertiga. Mereka bertiga yang sekarang saling bermusuhan ya. Padahal mereka tadi sepakat mereka menyerang Raja Yosafat itu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka bertiga yang saling bunuh-membunuh, saling bermusuhan. Lucu kan? Yang awalnya pertama mereka sama-sama, ujung-ujungnya mereka jadi berkelahi, nggak berteman. Mereka sepakat, ayo serang, jangan sampai pasukannya tahu, yuk maju, serang, seperti itu. Ya, tetapi akhirnya apa? Kacau ya. Itulah pekerjaan Tuhan ya. Kacau. Jadi mereka yang bertiga, si Edom, Moab dan si Amun itu, Edom, Moab dan Bani Amun itu yang saling baku pukul, baku sikat ya, saling membunuh. Sementara Yosafat dan kerajaannya aman. Saya mau bilang aman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Ini yang terjadi, ini yang penting ya, yang kita lihat dari Yosafat itu ya. Sebenarnya Yosafat itu sempat jelaskan kepada Tuhan sakit hatinya. Sakit hati loh aku Tuhan, katanya waktu itu ketika mereka mau menyerah si Yosafat itu, Tuhan bilang jangan, katanya kan. Nah, kata Yosafat gini, loh kok bisa Tuhan ceritakan sama Tuhan, Tuhan aku sakit hati loh, katanya. Kata si Raja Yosafat, waktu itu kan mereka mau menyerang, kok sekarang Tuhan katakan nggak boleh. Nah, sebenarnya Tuhan, bukankah engkau yang melarang, katanya kan, bukankah engkau yang melarang menyerang Moab, Edom dan Amun? Kami tak pernah loh Tuhan, katanya, kami tidak pernah berbuat jahat. Tetapi kenapa mereka berbuat jahat kepada kami? Itu dikatakan si Raja Yosafat itu kepada Tuhan. Tuhan, kami kan tidak pernah mengganggu mereka. Tapi kenapa sih mereka bertiga, Raja bertiga itu menyerang kami, katanya. Tapi kata Tuhan itu nggak boleh dibalas ya. Ya kan? Kita nggak boleh balas. Jadi itulah yang Tuhan katakan kepada, nggak boleh membalas yang jahat itu adalah jahat. Tetapi kalau misalnya membalas yang jahat itu dengan kebaikan, itu luar biasa. Mari kita belajar seperti Raja Yosafat ya. Apapun yang Bani Amun, Moab dan si Edom itu menyerang mereka, tetapi dia nggak membalas loh. Sebenarnya bisa dia balas, tetapi penting nggak? Nggak penting, nggak usah ya. Puji Tuhan. Nah, marilah kita belajar seperti Raja Yosafat itu. Apapun yang orang-orang lakukan kepada dia ya, sudah mereka sepakat untuk membunuh, untuk memberontak, untuk menyerang mereka, tetapi dia tidak membalas. Tapi yang dilakukan apa? Bersyukur dan bersujud ya, dikumpulkan orang Yahuda. Dia bilang kepada orang Yahuda supaya mereka berpuasa. Saya mau bilang berpuasa dan berdoa dan berpuasa itu juga ibadah. Bukan cuma hanya misalnya pergi ke gereja beribadah, puji-pujian, memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, enggak. Berpuasa juga ibadah. Itu yang dibilang kepada semua bangsa Yudea supaya mereka berkumpul, mari kita berdoa dan berpuasa. Hanya itulah yang bisa mereka lakukan untuk memalas, untuk membebaskan mereka dari serangan sejahat. Amun, Edom dan Moab itu jahat sekali mereka ya. Jahat, bukan main jahatnya ya. Menyerang Raja Yosafat. Padahal Raja Yosafat itu sebenarnya karena diberkati.
dia diberkati, dia kuat, dia membangun orangnya, dia juga menghormati hamba Tuhan, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang ketiga ini nggak suka dengan dia. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menyerang. Ya, disitulah kita bisa melihat bahwa ajaib ya, luar biasa pertolongan Tuhan kepada Raja Yosafat, luar biasa. Ya, itu luar biasa. Tuhan yang melepaskan mereka. Ya, bukan karena kuat, bukan karena gagah mereka, bukan karena tentara, bukan pasukan, bukan. Tetapi semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Jadi pasukan dari Yosafat itu akhirnya memuji Tuhan sebelum perang. Itu yang mereka melakukan. Lalu Yosafat ya, nanti baca, dan orang-orangnya turun untuk mencari barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta, milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka mencari barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Semua bilang lembah pujian. Nah, di tempat mereka memuji ya, menyembah Tuhan ya, bersorak-sorai, di lembah itu dinamakan lembah pujian. Di situ mereka ya, si Raja Yosafat itu tadi menyerukan kepada Yudea ya, dan orang yang Yudea supaya mereka menyerukan nama Tuhan, dinamakan itu apa tadi? Lembah pujian. Nah, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Puji Tuhan. Haleluya ya. Jadi Tuhan yang berperang. Semua bilang Tuhan yang berperang. Iya, Tuhan yang berperang atas musuh-musuh Israel. Demikian juga Tuhan yang berperang atas musuh-musuh kita. Puji Tuhan. Akhirnya dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah lah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Wow, luar biasa ya. Ya, luar biasa yang dialami oleh Raja Yosafat, aman. Sebenarnya yang kita cari di dunia ini apa? Damai sejahtera, sukacita, kenyamanan, itu yang penting. Bukan emas perak, bukan hanya harus punya mobil, punya pesawat, enggak. Tapi untuk apa? Kalaupun punya ya puji Tuhan, ya kan? Yang di rumah, kalaupun misalnya punya rumah, punya mobil, pesawat, puji Tuhan. Tetapi bukan segalanya, bilang. Tetapi yang lebih dari situ yang kita cari itu apa? Damai dan sejahtera. Apalagi sukacita. Itu yang penting. Itulah kekuatan kita. Oke, kita masuk ke ayat hafalan kelas kecil. Buka Ulangan 5 ayat yang ke-27c. Ayat hafalannya sama dengan minggu lalu ya. Kita buka Ulangan yang kelima ayatnya yang ke-27c. Kalau sudah di sana, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. Yang di rumah juga ya. 1, 2, 3. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Oke, sekarang kelas sedang dan besar. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Perjanjian baru ya, nah. Kalau dari sana, dalam hitungan ketiga, Yakobus terakhir ya, nak, ya. Terakhir sebelum Petrus. Nah, Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. 1, 2, 3, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan, sampai di sini yang bisa Tante bagikan. Marilah kita taat ya. Semua bilang taat. Taat kepada firman Tuhan, taat juga kepada Tuhan ya. Oke. Kita akhiri firman Tuhan, kita akhiri. Yang di rumah juga ya, kita akhiri. Kita akan lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan boleh menjadi kehidupan yang takut akan Engkau, taat kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak hanya mendengar firman, tetapi biarlah kehidupan kami juga Tuhan boleh menjadi pelaku firman itu, supaya kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan anak sekolah minggu Tuhan, berkati juga yang hadir pada saat ini, dibikin juga Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti Tuhan ibadah online. Berkati juga Tuhan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami mau akhir ibadah kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk ke activity untuk kelas kecil. Nanti untuk kelas kecil disediakan botol kecil seperti ini, ya, botol Sprite. Nah, di sini ditulis seperti tadi, bikin stiker ya, atau tulis ulangan 5 ayatnya yang ke-20C. Tulis di situ, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya seperti ini. Maka kami akan mendengarkan dan melakukannya seperti itu ya. Ini untuk kelas kecil ya. Praktis ya, botol kecil kosong bisa diisi biji-bijian merica atau kacang hijau ya di dalam ini. Maka kami akan mendengarkan dan melakukan firman gitu ya, seperti ini. Mendengar dan melakukannya. Untuk kelas kecil, untuk kelas sedang dan kelas besar. Untuk kelas sedang ini ada 2 lembar. Untuk kelas sedang ada 2 lembar ya. Ini ada gambar kepala dan ada gambar telinga dan mulut. Di sini nanti diwarnai, bikin cantik, bikin menarik. Digunting, setelah diwarnai digunting. Mana untuk telinga? Telinganya ada 2 pasti dan mulut satu ditempelkan ke sini. Gambar telinganya itu harus sama. Gak mungkin satu kecil satu besar, sama. Cari nanti di sini gambar telinga 2 dan mulut 1. Setelah diwarnai digunting baru ditempel. Bisa ya? Seperti itu. Oke. Untuk kelas besar, juga ada 2 lembar seperti ini. Ini. Di sini ada pertanyaan, di sini ada kotak-kotak garis-garis. Nanti yang ada kotak-kotak garis-garis ini dibolongin ya, atau dilubangin, digunting. Dari sini ada pertanyaan dan jawaban. Setelah digunting nanti ini dilubangi, maka jadinya seperti ini. Nah, kita mulai setelah digunting seperti ini jadinya ya. Seperti ini jadinya udah digunting. Seperti ini. Nanti di sini mulai dari X, ini ada X pertanyaan. Mulai dari X ini, di dalam X ini lihat di sini ada pertanyaan, ada jawaban ya. Mulai diputar ya, diputar langsung ke, misalnya di sini ada dilihat ABC. Ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau misalnya jawabannya A, putar dia ke A, cek. Nanti ke A ini kan seperti ini ya. Nih, kalau misalnya dari X tadi, ini dari X ini jawabannya B, ya kan? Jawabannya B, putar ke B, cek. Gitu, putar ke B. Nah, mana B? Ini, mana B. Nanti bikin sendiri nah. Kalau di sini ada jawabannya berarti benar. Tetapi kalau misalnya jawabannya A, pas dipilih A, di dalamnya itu ada terlihat tanda silang. Berarti jawabannya benar atau salah? Salah, diulang lagi seperti itu ya sampai B atau C. Begitu selanjutnya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita bagikan pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dah.